Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa hadana ila sabilil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'alakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradi wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua oleh Allah dikumpulkan kembali di tempat yang mulia berupa masjid. Kita oleh Allah didudukkan dengan orang-orang yang mulia, yakni orang yang beriman, dan kita telah melaksanakan amalan yang mulia, yakni ibadah sholat subuh berjamaah. Dan sekarang kita akan mendengarkan kalimat yang mulia, yakni sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat anugerah yang mulia berupa ilmu yang menjadi kekuatan keimanan, sehingga kita mampu melaksanakan amalan yang mulia, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan kita diistiqomahkan oleh Allah. Semoga tetap dalam keimanan dan ketakwaan sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Babus Sholatil Jamaah wal Imamah, di Subul Salamnya halaman 20, hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, beliau menerima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang isi sabdanya, man barang siapa sami'a yang mendengar orang tersebut, anida'a panggilan adan, falam ya'ti, lalu orang tersebut tidak mendatanginya ke tempat yang dikumandangkannya adan, sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui asbab manusia. Jadi kalau tidak ada manusia sulit, karena Allah itu zat yang maha gaibnya. Misalkan ayah suara mana ieu aya gini di hiji masjid po aya adan, ditinggali teh aya jalmian gitu. Itu mah kekuasaan Allah we. Dimunculkan suara tanpa wujudnya. Biasanya kalau ada yang adan pasti ada manusia biasanya gitu di taung. Kan simkuring kantos pada hiji masjid. Miring sholat adan ditungguan wadana teu jebul-jebul wae ka masjid teh kumaha gitu ya. Sholat teh sorangan. Beda-beda ieu, beda masjid, beda organisasi gitu ya. Aduh. Organisasi eta teh anu saurna penyanggapan yang bukan organisasinya dianggap najis gitu ya. Sepenane Quran nama pae-pae masjid akhir cenah dilap gitu ya. Jadi diantos salam setengah jam gitu ya. Cetek ka mana anu adan teh teu ka masjid deui gitu. Salat teh nyalira gitu. Panari adan teh memanggilnya nu ti luar cenah masuk ke masjid gitu. Pelatos adan keluar di masjid itu. Pelatos adan teh aya ada kawana itu ya. Nah, kali dia barang siapa yang mendengar ya panggilan adan itu
Berarti dari luar dipanggil untuk masuk masjid itu. Falam ya'ti, lalu orang tersebut tidak mendatanginya ke masjid yang dipanggil oleh Allah melalui muadzin lewat adzan itu. Tidak mendatanginya. Fala sholata lahu, fala sholata, maka tidak ada sholat lahu bagi orang tersebut, yakni orang yang mendengar panggilan Allah melalui muadzan dengan ungkapan kalimat azan itu, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ila min udrin, kecuali jika orang tersebut ada udzur, ada alasan tidak bisa mendatangi sholat, yang mendatangi panggilan tersebut. Nanti di sini akan diterangkan apa saja udzur sehingga bisa meninggalkan sholat berjamaah. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Daruqutni, rawahu Ibnu Majahin wa Daruqutni wa Ibnu Hibbanin wal Hakimu wa isnadun ala syarti muslimin lakin rajah qadum waqfahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban, Al Hakim dengan sanad syarat Muslim, akan tetapi sebagian ulama merajihkan hadis ini termasuk hadis mauquf, ya, waqfahu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wal hadisu dalilun ala ta'aqqudil jamaati wa huwa hujjatun liman yaqulu inna fardu ainin. Jadi hadis ini memperkuat, ya, tentang salat berjamaah sebagai hujah bagi orang yang berpendapat bahwa salat berjamaah hukumnya fardu ain. Wa man yaqulu inna sunnatun, tapi ada ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunat. Nah, ada kalimat fala sholat lahu. Nah, oleh ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah sunat itu ditakwil, dimaknai fala sholat itu adalah fala sholat lahu itu ay kamilatan. Jadi tidak sempurna sholatnya itu. Jadi bagi orang yang mendengar adzan lalu dia tidak mendatanginya untuk melaksanakan sholat berjamaah, sehingga dia sholat sendirian, dianggap tidak sempurna sholatnya gitu. Jadi kalau ingin sempurna sholat, ketika dipanggil oleh Allah, ya datangi panggilan Allah tersebut, ya ikut sholat berjamaah. Kecuali ada uzur, ada alasan tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, apa saja uzurnya? Wal adaru fitarkil jamaah minha ma fi hadisi Abi Dauda wa minha al-mataru. Di antara, ya, alasan-alasan meninggalkan salat berjamaah sebagaimana diterangkan dalam hadis Abi Daud, di antaranya katanya al-mataru, karena ada hujan itunya. Kamu pengen teu damang marah cucu teh hujan lebat itunya, ada kapungkur apa intinya tadi peluar di jalan loginya malah becek lalu ur gitunya, mata kesepuh kapungkur mah leur ya leur kundang itu ininya kapungkur teh sepuhnya kundangan teh kundang itu poek kundang lampu damar itu maksakin gitu. Nah, itu termasuk alasan meninggalkan sholat berjamaah itu diantaranya satu al-mataru, karena ada hujan lebat banyak. Aduh, tetiasa ka masjid kumaha ieu. Kantenan bumina tebih ka masjid mapanya memeh dugi gewa bararas. Mantenya hujan bodog, benar gelap gitu, gelap misalkan intinya. Oke, wariful baridatu. Nah, udara yang sangat dingin itunya. Wah, keluar itu sih ngapodhod nyorocon pisan gitu banyak. Sangat dingin itunya. Nah, itu termasuk alasan yang bisa meninggalkan sholat berjamaah. Dan juga wamin waman akala karosa au nahwahu. Makan ini daun bawang gitunya, atau makan makanan yang beraroma tidak sedap, bindawa tirikil karihah itunya. Memakan makanan yang tidak sedap itu termasuk alasan meninggalkan sholat berjamaah. Jadi dibersihkan heula gitunya. Terus makan makanan anu beraroma yang tidak sedap itu, karena ke ngaganggu kana gedengan urang teh gitu. Jadi konsentrasina pun ya aya we gitu nya. Bau cenah bau ieu itu nya. Tak mun bade
sholat berjamaah mah diusahakan jangan memakan makanan yang beraroma tidak sedap gitunya, karokah gitunya, min dawatir rihil karihati. Walaisa lahu ayaqroba, qoroba yaqrobunya, ayaqrobal masjidah tuh. Maka tidak boleh bagi orang tersebut dekati masjid. Jadi kalau dihilangkan lah gitunya aroma etananya ku ieu teh ku naon permen nyikat lah gitunya. Apa nama hilangkan akhirnya banyak cara sekarang kau berkumur-kumur pakai aroma anu ieu teh anu wangi ininya gitu. Nah, tanya. Jadi usahakan kalau sudah makan makanan yang tidak sedap itu maka hilangkan dulu sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah tiasa dipahami Pak ya. Insya Allah gitu. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan, semoga yang benarnya yakin dari Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri semoga Allah memaafkannya, dan semoga Allah terus memberi kekuatan iman kepada qalbun kita sehingga mendorong tubuh kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sholat berjamaah dimanapun kita berada, semangat terus ya, mudah-mudahan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.